Satu ayat saja. Lukas pasal 18 ayat 27. Saya bacakan ayat 27 dari Lukas pasal 18. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita dalam ibadah syukur di siang hari ini. Terpujilah senantiasa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Guru yang agung. Haleluya. Ya. Bisa di-unmute dulu semuanya, host. Ya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari ulang tahun pertama-tama ya bagi Yayasan Pendidikan Kristen GPIB yang ke-40 tahun ini. Sebenarnya pada tanggal 1 Juli kita barusan merayakannya itu, dan kemudian tanggal 4 Juli. 4 Juli itu hari ulang tahun yang ke-19 untuk Yayasan Kesehatan yang disingkat Yankes GPIB. 4 Juli. Kemudian beberapa hari lalu tanggal 5 Juli juga kita boleh lagi merayakan hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB yang ke-27. Ya. Dan satu lagi yayasan GPIB, yaitu Yayasan Bantuan Hukum Apolos. Nah, itu ulang tahunnya agak terpisah ya. Nah, di sini ada Pak Ketuanya ini, Pak Prastopo ya. Saya lupa itu bulan Oktober kalau tidak salah ya, Pak Pras. Dan itu yayasan hukum juga baru. Iya, Pak Pendeta. Ya? Betul, Pak Ketum. Ya, tanggal berapa ya Pak Prastopo? Tanggal 14 nanti. 14 Oktober. Yang keberapa tahun ini, Pak? Kelima. Oh, yang kelima, ya. Terima kasih, Pak Prastopo. Ya. Ya, renungan kita diberikan judul pendidikan kreatif dan memerdekakan, ya, melepaskan, membebaskan. Pendidikan yang kreatif dan memerdekakan. Ada dua hal, kreatif dan memerdekakan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pendidikan Kristen itu kan sebenarnya adalah ajakan Allah, ya. Ajakan Allah untuk bekerja sama dengannya. Allah nggak mau bekerja sendirian. Allah sukanya kerja bareng, ya. Kerja bersama. Yesus saja merekrut 12 murid untuk kerja sama. Jadi Allah kita itu sukanya kerja sama, nggak mau kerja sendirian. Padahal bagi dia kerja sendirian itu jauh lebih mudah. Karena dia maha kuasa, maha pengasih, maha tahu, dan sebagainya. Tapi dia lebih suka kerja bareng lah. Ya. Nah, dengan demikian kita ini sebenarnya ya Pendik, ya dia Yayasan Diakonia dan Yayasan Bantuan Hukum Apolos, Yayasan Kesehatan, itu mitra kerja Allah, ya, partner kerja Allah. Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berkreasi. Ya. Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Dan dia juga
menghendaki untuk kita bersama-sama bekerja dengannya. Nah, oleh sebab itu, karena Allah tidak pernah berhenti bekerja, berkreasi, maka kreativitas kita itu di dalam pendidikan sebenarnya adalah kreativitas Allah. Karena pendidikan kita kan pendidikan Kristen. Ya. Jadi kreativitas kita adalah kreativitas Allah. Pendidikan yang kreatif dalam sudut pandang Kristiani adalah pendidikan yang memberlakukan apa yang Allah lakukan. Itu pendidikan kreatif yang Kristiani. Memberlakukan apa yang Allah lakukan. Dengan demikian, harus terus-menerus ya bertekun untuk mengadakan pengkajian ya dari ajaran Yesus, dari kehidupan Yesus, pengkajian dalam bimbingan Roh Allah yang kudus. Untuk apa? Untuk dapat memahami, kemudian memberlakukan apa yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan dan dikerjakan Allah, itu nampak di dalam kehidupan Yesus. Nampak dalam ajaran Yesus. Dan Yesus pernah mengecam, Bapak Ibu. Yang dikecam ini orang-orang pintar, orang-orang terhormat, yaitu para ahli Taurat. Dan orang-orang dari golongan terhormat, golongan Farisi. Yesus mengecam mereka ya, dengan perkataan begini. Saya mengutip dari Injil Markus pasal 7 ayat 8 dan 9. Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi dengan perkataan begini. Perintah Allah kamu abaikan untuk sekedar memegang tradisi manusia. Oh, bukan main pandainya kalian. Kalian mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadat sendiri. Ya, nah, ini penting ini kalimat ini. Ya, jangan sampai kreativitas kita mengabaikan ya Allah. Ya, dalam rangka mempertahankan tradisi, mempertahankan adat istiadat, mempertahankan prinsip hidup, mempertahankan apapunlah yang kita andalkan dalam dunia ini. Ya. Jangan sampai kita mengesampingkan ya apa yang Allah kehendaki ya dan apa yang Allah lakukan sampai sekarang di dalam karya Roh-Nya yang kudus. Jadi ketika kita berkreasi di luar Allah, sebenarnya kita sedang memelihara status quo. Sebenarnya kita sedang memelihara zona nyaman. Memelihara adat istiadat kita lah, tradisi kita lah, kebiasaan-kebiasaan kita lah. Dari dulu sekolah kami sudah begini ya begini. Cabang kami begini ya begini. Ya. Jangan sampai seperti itu terjadi di Apendik. Berkreasi di luar Allah yang akhirnya sebenarnya mempertahankan zona nyaman. Sudah begini ya begini aja lah kami. Dari dulu juga begini kok. Dan hal ini merupakan pekerjaan kuasa-kuasa gelap di dunia yang tidak mau adanya pembaruan. Karena apa? Allah selalu bekerja untuk memperbaharui segala sesuatu. Yang menolak pembaruan, ya, itu adalah pekerjaan kuasa gelap di dunia ini. Saudara-saudaraku, saya ingin kasih contoh. Ya, ada seorang pendeta yang dalam tanda kutip pendeta ini sukses. Pendeta ini adalah orang Argentina. Namanya Juan
Carlos Ortiz. Pendeta ini amat terkenal di Amerika. Juan Carlos Ortiz ini rajin sekali menghadiri seminar-seminar tentang manajemen, tentang marketing. Lalu ia coba terapkan di dalam persekutuan atau di dalam gerejanya. Nah, dari 200 orang jemaatnya, dalam 2 tahun, dari 200 orang warga jemaatnya, dalam 2 tahun menjadi 600 orang. Jadi naik berapa kali lipat itu dalam 2 tahun? 3 kali lipat. Dan banyak kali Juan Carlos Ortiz ini diundang di mana-mana untuk membicarakan bagaimana kiat pelayanannya. Dalam 2 tahun meningkat 3 kali lipat warga jemaatnya. Kemudian Juan Carlos Ortiz ini akhirnya menjadi amat sibuk. Kemana-mana diundang sebagai narasumber, pembicara. Capek, tapi juga senang dan bangga. Sesampai di rumah, Juan Carlos Ortiz ini satu saat ia merasa gelisah. Ia merasa tidak puas. Ada sesuatu yang menurut dia ada sesuatu yang salah dalam pengakuan di dalam hatinya. Lalu ia minta cuti. Ya. Cuti 2 minggu untuk retreat, menyendiri, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dan pada satu hari di dalam bukunya yang berjudul Pemuritan Disciples, ia menulis bahwa Roh Kudus berkata kepadanya begini, Juan, kalau engkau gelisah dan tidak ada kepuasan dalam pelayananmu, sebenarnya yang Anda lakukan itu bukan pelayanan, tapi Anda sedang berbisnis. Anda mempromosikan Injil seperti mempromosikan Coca-Cola. Dalam pelayananmu, semua kiat-kiat dan trik manusia yang telah engkau pelajari, engkau gunakan, engkau terapkan dalam pelayananmu. Lalu di mana aku? Di dalam semua tugas panggilan dan pengutusanmu, di mana aku? Dalam pelayananmu, engkau taruh di mana aku? Engkau kira gerejamu itu yang engkau kelola bertumbuh. Oh, sorry ya. Bukan bertumbuh. Hanya bertambah. Maksudnya apa? Kata Juan. Iya. Semula warga jemaatmu kan ada 200. Tapi 200 itu kan bayi-bayi rohani. Nah, setelah 2 tahun sekarang menjadi 600. Tetap 600 bayi-bayi rohani. Ini namanya bisnis boom. Sebab dalam bisnis segala sesuatu memang diukur dari segi kuantitas. Dari segi jumlah, omset, target. Bagi Tuhan justru kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Sebab dalam Injil Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, anak manusia itu Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini Yesus tidak berbicara kuantitas atau jumlah. Yesus nanti datang, dia tahu persis akan banyak jumlah orang Kristen. Tetapi apakah kualitas iman mereka memenuhi syarat? Itu yang penting bagi Yesus. Itu sebabnya saya coba mau mengutip dari surat kepada orang Ibrani.
Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 12. Saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Saudara-saudaraku, jika anak manusia itu datang ke dalam dunia, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi mestinya sudah bisa makan nasi goreng, karena udah 40 tahun. Sudah bisa makan babi panggang karo, saksang, RW, tapi ternyata hanya bisa makan bubur. Mestinya gereja Anda, Huan, sudah harusnya menjadi universitas, tapi masih tetap TK. Kenapa semua itu terjadi? Karena Anda berkreasi di luar aku. Akulah yang berkreasi mestinya. Karena pelayananmu itu sebenarnya pelayananku, bukan pelayananmu. Aku yang punya pelayanan. Kalau sekolahmu sekolah Kristen, itu sekolahku. Aku yang berkreasi. Itu pendidikan yang kreatif dari sudut pandang iman Kristen. Jadi pendidikan yang kreatif dari sudut pandang iman Kristen adalah memberlakukan apa yang Allah lakukan. Saudara-saudaraku, kemudian yang berikut, tema khotbah kita selain pendidikan yang kreatif adalah pendidikan yang memerdekakan. Saudara-saudaraku, kita tahu untuk masuk sekolah, misalnya apa ya, sekolah penerbangan lah, diperlukan syarat kan. Antara lain apa syaratnya? Tingginya harus 170 misalnya. Ya, tinggi badan. Untuk studi lanjut S2 misalnya, harus memenuhi syarat. Apa? Antara lain, skor TOEFL-nya harus 500 misalnya. Untuk masuk sekolah dasar, harus ada syaratnya dong. Apa syaratnya? Sudah harus berumur 6 tahun sekarang ini. Untuk masuk sekolah yang dikelola, ya pendik GPIB, pasti ada syaratnya. Lalu apa syarat kalau mau jadi murid Tuhan Yesus? Nah, ini penting. Ya. Ini penting ya, karena seluruh murid-murid yang sekolah baik di tingkat KB, TK, SD, SMP, SMA, ya, itu kan sebenarnya dikelola oleh sekolah Kristen dalam rangka untuk memenuhi perintah Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka semua muridku. Ya. Jadikanlah mereka semua muridku. Yang mau dibaptis, monggo. Yang enggak, ya enggak apa-apa. Tapi tetap jadi muridku. Waktu di Sungai Liat, saya diutus Tuhan Yesus menjadi Ketua Majelis Jemaat GPIB Orat Labora, sekaligus pengawas sekolah di sana dengan 1.300-an murid, dari KB sampai SMA. Ya. Komposisinya 1.300-an murid itu 50% agamanya Konghucu Buddha, 25%-nya lagi Islam, 25%-nya baru Katolik dan Protestan, 75% non Kristen.
Apakah orang Kristen benar-benar sudah menjadi murid Kristus? Kan itu juga pertanyaan bagi kita. Apakah kita ini adalah murid Kristus selaku orang Kristen? Ya. Ada yang non-Kristen tapi bisa juga memberlakukan kemuritan Yesus. Nah, kembali kepada pertanyaan, lalu apa syaratnya kalau mau jadi murid Tuhan Yesus? Saya baca beberapa ayat, Bapak Ibu, dari Injil Lukas. Saya bacakan Lukas pasal 14, ayat 26. Lukas 14 ayat 26, ini syaratnya kalau mau jadi murid Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syaratnya berat ya. Ayat berikutnya lagi, 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada lagi syaratnya di Injil Lukas pasal 18. Saya bacakan ayatnya yang ke-22. Ini mengenai orang muda yang kaya ya dan soleh ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadilah muridku. Satu ayat lagi yang saya ingin bacakan, Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ibu bapak saudara-saudari, dari semua bacaan Alkitab tadi, pada intinya untuk menjadi murid Yesus berarti mengikatkan diri kepada Yesus Sang Guru yang agung. Mengikatkan diri. Keterikatan dengan Yesus Sang Guru yang agung itu hanya mungkin terjadi jika kita melepaskan, memerdekakan, membebaskan segala keterikatan yang lama, yang umumnya bertolak belakang dengan Yesus. Syarat menjadi murid Yesus adalah melepaskan, memerdekakan, membebaskan diri dari gaya hidup yang bertolak belakang dengan Yesus. Gaya hidup apa ya? Ambil contoh yang paling sederhana. Kalau kita di dunia ini sering punya gaya hidup mengisi, ya, mengisi segala sesuatu, termasuk mengisi ilmu pengetahuan. Ya, tetapi gaya hidup Yesus itu memberi, misalnya, memberi segala sesuatu. Memerdekakan atau melepaskan atau membebaskan diri dari gaya hidup yang lama tidak mudah, saudaraku. Itu kan butuh pengorbanan dan kesediaan menderita. Ya. Jadi untuk menjadi murid Yesus tidak boleh disertai motivasi agar dapat memperoleh keuntungan atau kesuksesan ini dan itu. Melainkan justru sebaliknya, yaitu bersedia menanggung konsekuensi yang timbul di sepanjang perjalanan hidupnya sebagai murid Yesus, yang mana hidupnya dijalani di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus.
Bukan dunia fantasi atau dunia maya. Dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Dan kalau kita mau jadi muridnya, pasti kita dibenci dan mau disalibkan oleh dunia ini dong. Jadi bagaimana, saudaraku? Dapatkah kita memenuhi syarat untuk menjadi murid Yesus? Yang adalah tugas, panggilan, dan pengutusan Yapenik, menjadikan semua murid ya menjadi murid Yesus dengan cara melakukan pendidikan yang memberlakukan apa yang Allah lakukan dan melakukan pendidikan yang membebaskan dari keterikatan gaya hidup yang lama, cara-cara hidup yang lama, yang umumnya semua itu bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi bagaimana? Dapatkah kita memenuhi syarat untuk menjadi murid Yesus? Jawabnya adalah tidak. Tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi syarat yang disebut Yesus dalam bacaan Alkitab kita tadi. Beberapa ayat di Lukas, di Yohanes. Tidak ada. Orang-orang Galilea yang mendengar persyaratan yang begitu berat, merasa kecil hati, merasa sedih, lalu Yesus menanggapi kesedihan mereka dengan berkata, bacaan Alkitab kita tadi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, Allah sendiri yang memungkinkan kita untuk diterima menjadi muridnya. Dan hal itu semata-mata adalah anugerah. Suatu pemberian yang sebenarnya kita tidak patut menerimanya, tidak layak. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, kita dilayakkan, dipatutkan, dimungkinkan menjadi murid anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan itu adalah anugerah. Kita diterima menjadi murid Tuhan Yesus bukan karena kita dapat memenuhi syarat, melainkan karena Tuhanlah yang menganugerahkannya. Nah, saudara-saudaraku, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang melepaskan, membebaskan keterikatan hidup yang lama, yang umumnya tidak sesuai dengan kehendak Yesus, Sang Guru yang agung. Dan itu yang mestinya diberikan oleh sekolah-sekolah yang dikelola Yapendik kepada anak didik, nara didik, untuk nanti bisa menjadi narasumber. Pendidikan yang memerdekakan adalah juga pendidikan yang melepaskan, membebaskan diri dari gaya hidup yang bertolak belakang dengan kehendak Yesus. Itu lagi tugas para guru, ya, semua ya yang terlibat di dalam pendidikan Kristen. Mari kita melakukan pendidikan yang memerdekakan dengan memberlakukan apa yang Allah lakukan di dalam dan melalui hidup dan ajaran Yesus, Sang Guru yang agung. Dengan tekun, dengan setia, kita melakukannya. Ibarat para penabur yang menabur benih-benih. Ada benih keadilan, kebaikan, kebenaran, kejujuran, keuletan, disiplin, dan lain sebagainya. Yang seturut kehendak Tuhanlah benih-benih itu ditaburkan kepada nara didik, anak didik, kepada para murid yang dikelola oleh Yapendik GPIB. Bukan hanya menabur benih-benih itu, tapi juga memelihara, merawat, menyiram, sehingga nanti Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini yang penting dan yang paling penting, ya, yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan yang diberikan Allah adalah sesuatu yang misterius.
itu nggak bisa kita lakukan pertumbuhan itu. Ya. Dan inilah seperti apa yang diucapkan oleh Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Selamat menabur, ya. Rasul Paulus mengatakan, Apolos yang menanam, ya. Kemudian aku yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu yang paling penting. Dan ini adalah pertumbuhan adalah sesuatu yang misteri bagi kita. Dan ini pekerjaan Allah yang nggak bisa dicerna akal budi kita yang sangat terbatas dan tidak sempurna. Ya. Sebelum menutup renungan kita, pendeta teman saya Yoas, pendeta GKI yang amat terkenal, pernah menjadi rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, dulu STT Jakarta. Dia pernah berkata pada saya, itu sekolah penabur yang dikelola GKI, itu sekolah penabur atau sekolah penuai ya? Maksudnya Pak Pendeta apa penuai? Iya, kebanyakan yang dituai daripada yang ditabur. Apa yang dituai? Ya apalagi kalau bukan materi. Pendeta GKI sendiri loh yang menyampaikannya itu. Mestinya ganti nama lah, itu bukan sekolah penabur, sekolah penuai saja. Sekali lagi Ibu Bapak Saudara-saudari, selamat hari ulang tahun Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk ke pelantikan pengurus pusat Yapendik. Izin kami akan bacakan dulu surat keputusan pembina Yayasan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 001 garis miring SK titik PP garis miring 2 garis miring 2021 garis miring YPK garis miring KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, pembina Yayasan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen GPIB tentang pengakhiran personalia pengurus Yayasan Pendidikan Kristen GPIB masa bakti 2015-2020 dan penetapan susunan personalia pengurus Yapendik GPIB masa bakti 2020-2025. 1. Terhitung mulai tanggal 31 Maret 2021. Mengakhiri masa tugas kalian pengurus Yapendik GPIB masa bakti 2015-2020 dengan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdian saudara-saudara sekalian yang tersebut di bawah ini. Ketua, Rileksia S. Patipelohi. Ketua 1, Arce Tehupeuri. Ketua 2, Andriani. Ketua 3, Johannes Jayaratu. Ketua 4, Martin Ruru. Sekretaris Dr. Anda Joyce PH Jacobs. Sekretaris 1, Marlen Karamoy. Bendahara Dorce Lewu. Bendahara 1, Grit Helena Laihat. 2. Terhitung mulai tanggal 1 April 2021, mengangkat dan menetapkan susunan personalia pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB masa bakti 2020-2025 yang tersebut di bawah ini. Ketua Umum, Dr. Oloan P. Siahaan.
Ketua 1 Sumiharni RH Batubara, Ketua 2 Grit Helena Laihat, Ketua 3 Marlen Karamoy, Ketua 4 Terry Riani Sumual, Sekretaris Umum Andriani, Sekretaris 1 Daisy Indira Yasmin, Bendahara Umum Joyce PH Jacobs, Bendahara 1 Lady J. Sofia Langelo, Anggota Pendeta Nitis Putra Sana Harsono MTH, Fadrian Bultom, Igor Samuel T, Widya Ningsih, Diderik Konstantin Sumampo, Budi Kusumaning Atik. 3. Fungsi tugas dan wewenang dari pengurus Yapendik GPIB sesuai tata gereja, Undang-Undang tentang Yayasan, dan Anggaran Dasar Yapendik GPIB. Masa tugas pengurus Yapendik GPIB adalah dengan memperhatikan jabatan sesuai Anggaran Dasar Yapendik GPIB. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan pembina tanggal 28 Januari 2016 diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 1 April 2021, Pembina Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Pendeta Maureen S. Rumeser Thomas MTH. Demikian surat keputusan. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung dan Kepala Gereja, pada hari ini Sabtu tanggal 10 Juli 2021, berdasarkan surat keputusan Pembina Yapendik GPIB nomor 001-pp/2021/YPK-KPTS tanggal 1 April 2021, dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus Pusat Yapendik GPIB masa layanan 2020 sampai 2025. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengawali dan memimpin tekad dan kesediaan saudara-saudari dalam mewujud nyatakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan di bidang pendidikan yang adalah salah satu ibadah pokok dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki pengukuhan pengurus Pusat Yapendik GPIB. Berdasarkan janji penyertaan Allah kepada umat-Nya yang melaksanakan panggilan dan pengutusannya bagi sesama manusia, khususnya di bidang pendidikan formal, mengingat ketetapan persidangan sinode tahun 2003 di Batu Malang, bahwa pendidikan adalah bagian integral dari pelayanan dan kesaksian GPIB, maka di hadapan jemaat kami bertanya, apakah saudara-saudari bersedia menjalankan tugas pelayanan sebagai pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan penuh tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, bersedia. Kami bersedia. Tuhan memimpin dan memberkati saudara-saudari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah di sorga. Kasih setiamu begitu nyata, khususnya bagi Yapendik GPIB yang boleh terus ada kelanjutan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Kami mohon Tuhan menopang, menguatkan mereka yang barusan saja menyatakan bersedia
untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pengurus pusat Yapendik GPIB dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon Tuhan memberkati mereka beserta dengan keluarga mereka. Hikmat surgawimu menyertai mereka untuk mengelola sekolahmu, ya Tuhan. Sekolah Kristen dalam rangka untuk memberlakukan apa yang Allah lakukan. Karena Allah selalu berkarya, berkreasi, bekerja, dan menghendaki untuk kami semua boleh turut serta bersama-sama dengannya melaksanakan proyek keselamatan Allah bagi dunia ini. Bapa Surgawi, dengan memberlakukan apa yang Allah lakukan, kiranya pendidikan yang dilakukan oleh Yapendik GPIB dapat melepaskan, membebaskan, memerdekakan dari berbagai keterikatan, terutama bagi para murid, keterikatan atau gaya hidup yang lama. Sehingga dengan demikian mereka boleh mengalami pertumbuhan yang daripadamu. Dan itu sesuatu yang sangat misteri, yang di luar ranah kami selaku manusia. Bapa Surgawi, untuk itu kami memohon seluruh pengurus Yapendik, baik pengurus pusat maupun pengurus cabang, para pengawas di cabang-cabang, dan juga para guru, pegawai, para murid, orang tua murid. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan mengikat dengan tali cinta kasih Tuhan yang menyatukan dan menyempurnakan kehidupan mereka. Sehingga seluruh keberadaan Yapendik ini yang tersebar di 32 cabang dapat bersinergi satu dengan yang lain sebagai satu ikatan keluarga besar. Dapat saling menopang, saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling mengisi dengan dasar saling mengasihi seperti yang Yesus Kristus Sang Guru Agung kehendaki. Allah Bapa di sorga, kami juga mau bersyukur karena pengurus Yapendik yang lama selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Reksa Patipelohi. Engkau telah memberi kekuatan dan kemampuan mereka bertekun dalam tugas panggilan pengutusan-Mu sampai pada akhir periode. Berkati mereka Tuhan untuk selanjutnya dalam tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Apa yang mereka lakukan yang tentunya dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Sang Guru yang Agung pasti tidak akan menjadi sia-sia. Menjadi satu berkat bahkan turun-temurun. Bapa Surgawi, inilah ungkapan syukur kami, ungkapan rasa terima kasih yang juga boleh Engkau tambahkan lagi usia bagi Yapendik GPIB menjadi 40 tahun. Terima kasih Bapa. Berkenanlah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus atas ungkapan syukur kami ini serta seruan permohonan doa kami. Kami menyampaikan doa ini, doa yang jauh daripada sempurna, di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Sang Guru yang agung, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, Gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Sementara persembahan diberikan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 483, bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, terimalah pemberian kami sebagai tanda kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami demi ibadah yang sejati dalam hidup sehari-hari. Engkaulah yang mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah pengucapan syukur kami, bagi Yesus Kristuslah segala-galanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, amanat pengutusan bagi kita semua dengan dibacakan secara berbalasan. Lihatlah, ada salam sejuk menyapa, ada sukacita terasa begitu indah dan tulus. Ada kasih lembut yang selalu datang melawat, dan senandung merdu menggetarkan sukma. Itulah kasih Allah yang tak pernah pudar. Lihatlah, ada terang yang membawa harapan dan kepastian. Hanya di dalam Dia ada pengharapan dan kepastian akan hari esok. Bahwa Dia setia membiayai kita. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Menyertai kita. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu seterusnya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat daripadanya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu. Ya, ibadah telah selesai, namun mohon bersabar sebentar karena masih ada beberapa acara. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta PK Rumambi untuk pelayanan firman Tuhan yang sangat indah. Saya mengutip satu kutipan di sini bahwa pendidikan kreatif adalah pendidikan yang memberlakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Terima kasih juga kepada Bapak Penatua Ratu sebagai pemimpin liturgi. Juga terima kasih kepada kesaksian pujian dari Yapendik Tugu, Yapendik Samarinda, Yapendik Batam, dan Yapendik Sungai Liat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Tadi tercatat ada 129 partisipan, dan terima kasih juga kepada para pembina dan pengawas Yapendik GPIB yang sudah hadir saat ini. Bapak Adrian Nelwan, Bapak Adri Nelwan, Ibu Marlen, Ibu Pendeta Marlen Yosef, Ibu Pendeta Eli Debel, Ibu Sheila Salomo, juga Bapak Edi Sendun. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pendeta, pengawas cabang, yang saat ini mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu karena ada 35 cabang Yapendik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus cabang, kepada Bapak Ibu guru, orang tua murid, para donatur, para sahabat Yapendik. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu mantan pengurus pusat, baik tahun 2015-2020. Di sini ada Bapak Riksa dan Pak Ratu, terima kasih. Maupun juga kepada pengurus pusat sebelumnya. Bapak Ibu, selanjutnya akan ada perkenalan pengurus baru yang akan disampaikan oleh Ibu Daisy. Silakan Ibu. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih Ibu Andriani. Saatnya kita memperkenalkan pengurus baru. Maaf kalau di suara saya ada latar berisik ya. Mudah-mudahan terdengar jelas. Kita akan memperkenalkan susunan pengurus baru, pengurus pusat Yapendik masa pengurusan 2020-2025. Dan mungkin saya akan minta bantuan kepada Bapak Ibu pengurus ketika saya sebutkan namanya bisa memberikan
Salam singkat kepada seluruh anggota keluarga besar Yapendik se-Indonesia ini. Mungkin kita mulai ya. Pertama mungkin Ketua Umum Bapak Oloan P. Siahaan, silakan Pak Oloan. Untuk unmute dulu Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di dalam ibadah ulang tahun dan pelantikan ini. Semoga Tuhan memberkati pengurus yang baru dan dukungan Bapak Ibu tetap kami butuhkan. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk Ketua 1, Ibu Sumiharni RH Batubara, silakan Bu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Berikutnya adalah Ketua 2, Ibu Grit Helena Laihat, silakan. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Saya sebelumnya Bendahara 1, kita mungkin sudah saling mengenal dan kita akan bertemu lagi bersama-sama untuk di dalam kaitannya ke pendidikan juga. Terima kasih, Bu. Saya lanjutkan. Ketua 3 adalah Ibu Marlene Esther M. Karamoy. Halo Bapak Ibu, salam sehat semua, terima kasih. Terima kasih juga. Kemudian Ketua 4 adalah Ibu Terry Riani Sumual, silakan Bu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya, dukungan berkat. Baik, terima kasih Bu Terry. Kemudian Sekretaris Umum adalah Ibu Andriani L. Sutoto. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah Bendara Umum, Ibu Joyce PH Jacobs. Nah, ini perkenalan kan mesti. Selamat sore. Ngomong langsung keluar ya. Selamat sore juga, terima kasih Ibu. Di-unmute dulu, suaranya nggak terbuka. Ya, maaf. Kemudian adalah Bendahara 1, Ibu Lady J. Sofia Langelo. Tapi mohon maaf ya, hanya saat ini Ibu Lady berhalangan untuk tidak bisa hadir dalam kegiatan ini karena sedang isoman. Kita doakan supaya isomannya berjalan lancar dan cepat pulih kembali ya dari COVID ini. Silakan mohon doanya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya lanjutkan, berikutnya adalah anggota dari kepengurusan Yapendik GPIB 2020-2025 adalah pertama Bapak Pendeta Nitis Putrasana Harsono. Apakah hadir ya? Silakan Pak memberi salam singkat. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita kembali kerjasama. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Kariso untuk firman-Nya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kemudian Bapak Fadrian Gultom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua, salam kenal. Ya, terima kasih. Kemudian sebagai anggota juga ada Bapak Igor Samuel T. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian Ibu Widyaningsih. Maaf Bu, bisa di-unmute dulu Bu. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, salam. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dibuka dulu suaranya. Ditutup lagi. Mute kan Bu, Desi? Oh iya.
Bapak Diderik Konstantin Sumampau. Selamat sore. Koreksi sedikit, bukan Sumampau, tapi Sampau. Oh, salah. Maaf ya, Pak. Ya. Sampau, ya, ya. Nanti saya Baik. mesti syukuran dulu ganti nama nanti. Ya, salam kenal juga, Pak. Kita juga Salam baru kenal, ya. Bapak dan Ibu-ibu, karena mohon bimbingan, mohon arahan, karena Yapendik ini merupakan dunia yang sangat baru dan sangat asing bagi saya. Mohon dukungannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian adalah Bapak RR Budi Kusumaning Atik. Ibu. Oh, Ibu ya. Oh, oke, maaf. Ibu Budi Kusumaning Atik. Selamat sore, Shalom. Mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Dan mungkin terakhir saya sendiri, Desi Indira Yasmin, salam kenal Bapak dan Ibu semua. Saya juga baru di dalam Yapendik ini, jadi mohon maaf tadi kalau ada salah-salah kata, salah-salah nama, karena ini juga perkenalan yang baru buat saya. Salam kenal sekali lagi. Dan mungkin itu susunan kepengurusan kami ya, tahun 2020 sampai 2025. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, makanya perkenalan hari ini penting juga, dan mudah-mudahan kita tetap bisa lanjut bekerja sama di kepengurusan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Andriani. Baik, terima kasih Ibu Desi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Ketua Umum Yapendik GPIB 2020-2025, Bapak Oloan P. Siahaan. Silakan, Pak. Shalom. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Kariso Rumambi. Yang kami hormati Bapak Ibu fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang merupakan pembina dan pengawas Yapendik GPIB. Yang kami hormati pengawas cabang Yapendik GPIB, pengurus cabang Yapendik GPIB, para kepala-kepala sekolah Yapendik GPIB, guru-guru Yapendik B, mantan pengurus pusat Yapendik GPIB, dan para sahabat Yapendik GPIB. Pertama-tama, keluarga besar Yapendik GPIB menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas kasih karunia yang demikian besarnya, sehingga kita secara bersama-sama dapat memuji dan memuliakan namanya melalui ibadah syukur ulang tahun ke-40 hari ini. Pada kesempatan ini kami memanjatkan syukur kepada Tuhan Maha Pengasih yang melalui Majelis Sinode telah memilih dan melantik kami untuk melayani dalam pengurus pusat Yapendik GPIB periode 2020-2025. Untuk semua ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Sinode GPIB. Tak henti-hentinya kita memuji Tuhan karena hanya atas kasih karunia-Nya saja Yapendik dapat melakukan pelayanannya selama 40 tahun, sehingga telah berkembang menjadi 35 cabang di 10 provinsi, memiliki 70 sekolah dan 1 daycare. Prestasi ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para pengurus pusat dan cabang dan seluruh stakeholder, untuk mana kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Perayaan ulang tahun selain merupakan puncak ungkapan syukur dan merupakan momen yang paling tepat juga untuk kita melakukan sekedar refleksi, ekspresi, dan transformasi dari pelayanan kita yang kita lakukan. Sidang sukacita yang berbahagia, kita tentu semua sependapat bahwa pendidikan merupakan unsur penting dan strategis bagi kejayaan masa depan negara dan bangsa. Tanpa pendidikan yang baik, tidak akan tercipta generasi penerus yang unggul dan tangguh untuk membawa bangsa dan negara ke tataran negara yang maju. Terlebih lagi pada era ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, di mana kemampuan iptek merupakan unsur utama dari hard skill suatu bangsa, jelas
Pendidikan yang unggul merupakan faktor strategis yang akan mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Demikian pula sisi lain pendidikan, yaitu peranan pendidikan karakter, yang merupakan soft skill yang tidak kalah penting perannya di dalam mendukung pembangunan bangsa. Namun, sungguh sangat memprihatinkan bahwa dalam peringkat pendidikan negara-negara ASEAN seperti yang dilansir Deutsche Welle, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Bahkan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum menurut mereka masih berada di bawah Palestina, Samoa, dan Mongolia. Dari catatan singkat di atas dapat dilihat dengan jelas betapa besar tantangan yang dihadapi sektor pendidikan Indonesia, di mana Yapendik GPIB merupakan salah satu unit yang masih kecil daripadanya pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, dengan tetap mengedepankan perintah pemuritan Guru Agung kita Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendeta Kariso tadi di dalam khotbah kebaktian kita dengan sangat baik sekali, di mana itu akan selalu dikedepankan di dalam konten pendidikan dan pengajaran seluruh sekolah-sekolah Yapendik. Maka berpedoman dengan Roadmap Pendidikan Indonesia 2020-2035, berbagai tantangan tersebut yang kami sebutkan di atas dikategorikan pada dua upaya besar yang akan dilakukan Yapendik, yaitu pertama, melanjutkan usaha peningkatan mutu SDM dan sarana pendidikan, dan yang kedua, melanjutkan transformasi pendidikan yang sudah dimulai dengan melangkah ke A, pengembangan platform pendidikan berbasis teknologi, pembangunan sekolah dan lingkungan belajar masa depan, dan C, persiapan peralatan dan prasarana yang diperlukan untuk langkah-langkah di atas. Untuk itu paling tidak ada 6 indikator untuk mengukur keberhasilan program transformasi Yapendik pada tahun 2025. Pertama, minimal akreditasi B. Yang kedua, guru-guru yang inspiratif dengan mindset baru dan keahlian terkini. Ketiga, gaji guru yang layak untuk mampu merekrut guru-guru berkualitas. Keempat, menjadi pilihan tempat pendidikan di wilayah lokasi. Kelima, pembangunan platform pendidikan terkini berbasis teknologi. Keenam, menghasilkan siswa yang kolaboratif, kreatif, inovatif, kritikal, dan komunikatif. Berbagai kiat yang perlu ditempuh oleh Yapendik untuk mencapai tujuan tersebut yang terpikirkan pada saat ini antara lain. Pertama, meredesain klasifikasi sekolah berdasarkan kategori A, sekolah nasional plus, yaitu dual language, cross subsidi untuk yang tidak mampu. B, sekolah nasional berkualitas. C, sekolah keterampilan sesuai dengan kebutuhan lokal. D, sekolah bagi yang berkebutuhan khusus. Dan E, pendidikan tinggi. Yang kedua, kita juga ingin mencari strategic partner yang sesuai dengan tujuan sekolah dengan memanfaatkan aset GPIB yang dipakai Yapendik atau aset lainnya melalui berbagai jenis kerjasama usaha. Yang ketiga, menggalang dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar dengan menawarkan program pendidikan yang menarik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, mendesain program untuk menggalang partisipasi aktif warga jemaat GPIB atau masyarakat umum dalam bentuk pemikiran dan karya berdasarkan keahlian masing-masing pihak. Bapak Ibu sekalian, sementara itu di dalam masa kepengurusan ini, Yapendik dengan sukacita menerima pengalihan Akademi Kebidanan Surabaya yang selama ini bernaung di Yayasan Kesehatan. Semoga penggabungan ini semakin memicu peningkatan kualitas pelayanan Yapendik di masa-masa yang akan datang. Saat ini pandemi COVID yang masih merebak membuat pencapaian target di atas tidak mudah. Yapendik mengalami berkurangnya siswa dan semakin banyaknya siswa yang tidak mampu membayar SPP. Namun demikian, kami bersyukur karena tidak ada satupun sekolah Yapendik yang harus ditutup karena pandemi. Menghadapi masalah yang berat ini,
kita percaya banyak hal yang baru yang justru menjadi pemicu bagi kita untuk lebih kreatif dan inovatif. Misalnya, untuk bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, para guru perlu meningkatkan kemampuan digitalnya, kecanggihan menggali informasi, dan kepiawaian membuat bahan presentasi yang menarik dan informatif. Dengan demikian, para murid juga dididik untuk lebih eksploratif di dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Untuk itu dibutuhkan pendataan mengenai peringkat digital dan tingkat literasi digital yang dimiliki sekolah, guru, dan murid. Dalam hal ini, pengurus Yapendik dan kepala sekolah diharapkan dapat mencari terobosan baru agar pengajaran tetap bermutu, pengajaran tetap baik. Kami mengharapkan agar pengurus pusat dan pengurus cabang, para guru dan karyawan Yapendik dapat bekerja sama dengan baik dengan jemaat GPIB sebagai penopang pelayanan. Mari kita lanjutkan pelayanan kita dengan kerendahan hati dan dengan sepenuh hati kita, dengan tetap mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa dan Hak Kasih. Tahun ini ibadah syukur HUT Yapendik dilakukan melalui daring maupun luring dengan menggunakan tata ibadah khusus dan kolektif khusus HUT Yapendik GPIB. Untuk itu kami berterima kasih atas persembahan khusus yang dapat mendukung beberapa sekolah yang tidak mampu membayar gaji guru. Akhirnya, pengurus pusat Yapendik Guru GPIB, Yapendik GPIB sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode GPIB, kepada seluruh jemaat GPIB dan semua pihak atas dukungan, bantuan, dan kerjasama yang sudah dilakukan dan akan terus terjalin selama ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih pada Bapak Oloan Siahaan atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar sambutan dari pembina Yapendik GPIB, Bapak Adri Nelwan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Andriani, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk ibadah kita yang telah berlangsung. Terima kasih untuk Pak Pendeta Rumambi yang memimpin, dan terima kasih untuk Pak Yohanes Ratu, Pak Penatua Yohanes Ratu yang menjadi pelayan liturgi pada sore hari ini. Atas nama pembina kami mau mengatakan atau menyampaikan terima kasih pertama untuk Pak Riksa dan teman-teman pengurus Yapendik yang lalu. Ibarat apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bahwa mereka sudah menanam, dan selamat datang untuk pengurus yang baru, Pak Oloan dan teman-teman. Yang kami kasihi dalam Tuhan, pengurus cabang, kepala-kepala sekolah, yayasan-yayasan lingkup GPIB yang juga hadir pada siang sore hari ini. Tadi kita sudah mendengar renungan yang indah yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, dan tantangan yang dihadapi oleh Yapendik kelihatannya bukan semakin ringan, tetapi semakin menantang dan berat. Apalagi Pak Reksa dan teman-teman mengalami 2 tahun terakhir ini pada masa pandemi COVID-19, tadi sudah dikatakan oleh Pak Oloan bahwa jumlah murid berkurang, tetapi puji Tuhan bahwa sekolah kita belum ada satupun yang ditutup. Tetapi tantangan ke depan tentunya makin akan bersama-sama terus dengan kita, dan kalau kita bergandengan tangan maka tidak ada yang mustahil, apalagi kalau ada Tuhan di dalam semuanya ini, maka kita semua yakini bahwa apa-apa yang kita akan kerjakan melalui Yayasan Pendidikan Kristen ini akan diberkati oleh Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih, tadi di awal saya mendengar ada dari Bahtera Kasih atau Bahtera Hayat sebagai sekolah terbaru yang ada di lingkup GPIB, tetapi saya ingin memperkenalkan pada kesempatan ini bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Oloan bahwa saudara baru kita adalah adalah Akademi Kebidanan Gria Husada
di Surabaya. Sekarang ini masih bernama Akademi Kebidanan, tetapi Ibu Ati dan teman-teman di Surabaya sedang memproses pengurusan agar akademi ini bisa menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan. Dan itu dalam proses, kami memohon doa dari Ibu Bapak agar semua proses yang tidak ringan, berat itu bisa beliau-beliau lalui, dan kemudian kita akhirnya mempunyai sekolah tinggi ilmu kesehatan. Itu harapan dan doa kami. Jadi lengkaplah sudah GPIB, kita mempunyai dari mulai kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMU, dan sekarang kita punya pendidikan tinggi dalam wujud akademi kebidanan, tetapi sedang berproses menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan. Doakan semoga itu dalam waktu dekat bisa terwujud, sehingga Yapendik GPIB terus boleh berkiprah di bumi Indonesia, dan biarlah lewat apapun yang Ibu Bapak lakukan, para guru, terhadap para murid, kita boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir untuk para pengurus yang baru, Pak Reksa dan teman-teman tadi sudah dikatakan mereka sudah menanam, dan ibarat Bapak Ibu adalah Apolos yang akan terus menyiram, tetapi pada akhirnya juga mulai menanam untuk kepentingan kepengurusan berikutnya. Tetapi ada yang penting bahwa ada Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan di atas apa yang Bapak Ibu sudah tanam. Hari ini tema kita adalah kreativitas, dan kepada pengurus baru yang akan berkreasi dalam menjalankan Yayasan Pendidikan Kristen di lingkup GPIB ini. Tadi Pak Pendeta sudah mengingatkan bahwa di dalam menjalankan kreasi tersebut, maka Ibu Bapak akan terus-menerus diperbarui. Dan kemudian lewat pembaharuan yang dilakukan, Ibu Bapak diharapkan untuk dapat terus bertekun, dapat terus mengkaji apa-apa yang ditekuni itu, dan biarlah pada akhirnya kita dimampukan untuk memahami dan melakukan semuanya itu. Tetapi ada kata kunci yang dikatakan oleh renungan kita tadi, bahwa kreativitas itu agar tidak mengabaikan Tuhan sebagai pemilik daripada Yayasan Pendidikan Kristen ini. Selamat melayani untuk para pengurus yang baru. Tuhan Yesus akan memberkati, akan menguatkan Ibu dan Bapak sekalian untuk tugas yang baru ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nelwan yang nggak capek-capek mendampingi kami ya Pak ya. Kalau kami sering-sering curhat selama ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya juga belum menyebut Ibu Pendeta Susi Rumeser, rupanya hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Ibu. Dan juga pengurus Pusat Yapendik tahun 2010-2015, Ibu Maudi dari Kanada, dia hadir mungkin di sana tengah malam. Tapi terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara HUT Yapendik GPIB yang ke-40. Yang pertama adalah menulis kreatif. Bapak Ibu, selama pandemi ini ternyata tidak hanya membawa cerita sedih, tapi saya mendengar kita keluarga Yapendik banyak yang mempunyai pengalaman-pengalaman kreatif selama pandemi ini. Ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi pengusaha hidroponik, ada yang tiba-tiba bisa membuat kue dan menjadi usaha, ada yang membuat ikan hias jadi usaha besar, juga ada yang bertanam, bonsai, dan lain sebagainya. Saya pikir hal-hal ini, hal-hal yang bisa kita lakukan selama kita WFH atau learn from home, kita mempunyai waktu untuk memperkaya diri dan lebih kreatif, kita bisa tulis. Dan kesempatan bagi kita semua, silahkan yang mau menulis, dan nanti akan kita bukukan, sehingga ini bisa menjadi
inspirasi bagi orang-orang lain di sekitar kita yang membaca buku kita nanti. Acara selanjutnya adalah virtual run. Bapak Ibu, memang sekarang sedang ada pembatasan. Tapi acara ini akan berlangsung pada 7 Agustus. Kita berharap pada 7 Agustus kita sudah bisa berolahraga sehingga kita bisa hidup sehat, dan kita dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan karena ini virtual run, maka sebetulnya kita berlarinya sendiri-sendiri. Jadi mohon jaga jarak dengan misalnya keluarga juga mau ikut. Acara selanjutnya adalah Zoominar Pendidikan. Ini akan dilaksanakan hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 2 seperti kita tadi. Sedangkan pembicaranya adalah Ketua Umum kita, yaitu Dr. Oloan P. Siahaan, yang akan membawakan tema transformasi mindset dan etos kerja pendidik. Yang kedua adalah Bapak Dr. Jeffriansah Damanik, yang akan membawakan tema pembelajaran yang kreatif. Dan perlu diketahui Bapak Jeffriansah ini mendonasikan 36 buku hasil karyanya yang nanti juga akan kita share ke cabang-cabang. Dan sebagai moderator adalah Dr. Grit Helena Lehat. Bapak Ibu, itulah rangkaian acara HUT Yapendik ke-40. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri, namun tadi ada video dari Korea yang menyampaikan ucapan selamat kepada Yapendik KPIB, dan kita akan putar sejenak. Video ini disampaikan kepada cabang Sungai Liat, tapi juga sebetulnya disampaikan kepada kita semua. 대한예수교 장로회 여전도회 전국연합회 회장 김미순 장로입니다. 반갑습니다. 코로나19 팬데믹으로 전 세계가 일상의 위협을 받고 감염의 위험이 멈추지 않고 있으나 이에 주저하지 않고 희망학원 개교 40주년 행사를 개최하게 됨을 진심으로 축하드립니다. 저희들은 멀리 떨어져 있지만 72연합회 130만 선교 여성들이 함께 기뻐하며 축하의 마음을 전합니다. 저희들은 지난 2014년 6월 인도네시아 방카섬을 방문하여 희망학원을 유치원부터 고등학교까지 돌아보며 대대적인 축하 행사를 마련해 주시고 우리 여전도 회원들을 환영해 주심에 참으로 감격의 시간을 만끽하며 이렇게 훌륭한 학교로 성장케 하신 하나님의 은혜를 감사하지 않을 수 없었습니다. 교육이 곧 애국이기에 소망을 갖고 시작한 교육 사업이 귀한 열매를 맺어가며 자부심을 느끼면서 그동안 학교가 이렇게 발전할 수 있도록 수고한 모든 분들의 헌신에 박수를 보내드립니다. 아무쪼록 바라기는 이 시대가 필요로 하는 바른 지도자가 희망학원을 통해 많이 배출되어 시대적 사명을 감당함으로 세계를 향해 나아가는 귀한 역사를 희망학원을 통해서 이루어 가시기를 소망합니다. 코로나가 종식되면 저희들은 여러분들을 다시 뵙게 되기를 기대하고 있습니다. 희망학원이 앞으로 더욱 해가 거듭될수록 방카를 넘어 인도네시아를 넘어 세계로 나아가는 복된 학원이 되기를 바라며 개교 40주년을 진심으로 축하드립니다. Ya, demikian ucapan selamat dari Korea yang selama ini juga mendukung Yapendik. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri acara kita dengan foto bersama. Untuk itu kami mohon membuka videonya sehingga kita bisa tampak semua. Silakan kita buka semua fotonya. Silakan, ini ada 5 halaman.
Jadi mohon tetap senyum ya, tahan terus senyumnya. Silahkan yang bertugas memfoto dari halaman pertama dulu. Foto boleh sapa Ibu Modi ya. Silakan sambil foto boleh, silakan sambil ngobrol. Ibu Modi. Mulai foto ya, 1. Apa kabar Bu Eli, Bu Pendeta Eli? Baik Ibu Modi, terima kasih. Orang Kanada. Iya, pagi-pagi nih subuh. Pak Adri, aduh udah kangen deh. Lihat-lihat sekali-sekali ngumpul dong. Tapi Jangan kumpulnya lupa di Kanada. bantu ya Pendik. Jangan lupa bantu ya Pendik dari Kanada. Buka-buka ya. Buka ya Pendik Kanada. Bantuannya aja, Bu. Biasa, biasa. Bantuannya boleh dibagi-bagi. Orang Makassar. Ibu Eli kangen deh. Iya Bu, kangen Bu Modi, ayo dong. Tunggu corona selesai ya. Ayo dong. Iya jalan ya. Iya. Jalan Bu, terus ke Alaska. Ah itu dia tuh. Ayo Pak Adri, catat Bu Sela, catat. Oke, selesai, Bu. Naik train udah enak daripada naik cruise. Iya. Terima kasih, kita fotonya sudah selesai. Tapi yang mau berbincang-bincang, temu kangen, silahkan ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih. Mohon partisipasinya dalam segala kegiatan. Kariso, terima kasih. Baru selamat dan sukses. Sama-sama. Memberkati. Pak Yakob Bandar. Terima kasih Pak Ulang tahun ya Pendik. Ulang tahun. Terima kasih Pendeta Eli. Terima kasih Pendeta Eli. Master. Terima kasih Bu Andri. Kariso, capek-capek. Ya, terima kasih Ibu Marlin. Pendeta Marlin. Sehat semuanya. Pengurus yang Ya. terima kasih bertugas ya dan Lena Buka. Salam kerja kerennya. Terima kasih. Terima kasih seluruh. Odi, makin segar saja. Tuhan berkati. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.